rezim korporatokrasi. Rezim korporatokrasi adalah rezim yang berkhidmat kepada oligarki atau pemodal yang serakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada berbagai channel, Egy Sujana Channel, cerdas, berani, militan, insya Allah. Ada Salwa, ada Al Badar, ada Mimbartub, ada banyak lagi yang lain yang nggak bisa disebut lah. Semoga tetap merilai ini dengan baik. Hari ini tanggal 8 Agustus 2023 di markas buruh yang dipimpin oleh Muhammad Jumhur Hidayat. Di sebelah kanan saya Muhammad Jumhur Hidayat sebagai koordinator presidium dari KSPI. Betul. Kalau kenalin aja. Ya, kalau KSPSI ketua umum. KSPSI ketua umum. Kalau di ASB dituakan sebagai koordinator. Oh, karena emang udah tua umurnya. Itu masih di bawah saya. Sebelah kiri saya Rudi HB Daman. Juga presidium. Tapi beliau ketua umum ya. GSBI, Gerakan Serikat Gabungan Serikat Buruh Indonesia. Militan. Militan, insya Allah. Seperti channel Egy Sujana ada militannya. Dan cerdas pasti. Dalam kesempatan ini, saudara, tanggal 10 kurang lebih 2 hari lagi. Dengan hormat Muhammad Jumhur yang dimuliakan Allah, coba ceritakan hal-hal yang memungkinkan tanggal 10 ini harus terjadi, dan terjadi insya Allah perubahan-perubahan mendasar, terutama dalam konteks Omnibus Law. Silakan. Ya, jadi gini Pak atau Bung Egy atau Ustadz itu apa seralah itu. Jadi Bung Egy, bahwa saya menganggap bahwa negara ini rezim korporatokrasi. Rezim korporatokrasi adalah rezim yang berkhidmat kepada oligarki atau pemodal yang serakah. Orang boleh kaya, orang boleh menjadi pemilik modal, tapi yang tidak boleh itu serakah, greedy. Nah, jadi ini adalah rezim yang mengabdi kepada orang-orang yang serakah dan juga oligarki itu. Nah, karena itu peraturan-peraturan yang dibuat khidmatnya kepada mereka, bukan kepada rakyat banyak. Nah, kaum buruh ini termasuk yang kemudian dengan undang-undang Omnibus Law itu tergusur dari kemungkinan untuk mendapatkan kesejahteraan yang lebih begitu, yang masuk akal, yang diarahkan oleh Pancasila sebetulnya. Pancasila kan ingin kehidupan kesejahteraan gitu. Nah, sekarang ini dengan Omnibus Law dipangkas itu semua, tidak ada kenyamanan atau jaminan bekerja, jaminan pendapatan, jaminan sosial, itu bisa bilang terpupus lah begitu, dengan terdegradasi dengan Omnibus Law. Dan memang pembuatannya kan tahu sembunyi-sembunyi, udah dibatalkan oleh MK, dibikin lagi perpu, pokoknya ugal-ugalan lah. Nah, dalam negara korporasi seperti ini, ya, saya berkeyakinan bahwa hanya dengan kekuatan massa aksi yang terkoordinasi, terorganisir dengan baik, ya, dan terpimpin dengan baik. Nah, soal kelas pekerja, kelas pemimpin pembebasan nanti Pak ini bisa jelasin lah. Itu mudah-mudahan gerakan buruh ini juga bisa membawa manfaat kepada komunitas masyarakat lainnya, tidak hanya buruh, tapi juga masyarakat Indonesia. Tapi daya sentuh sampai ke grassroots itu bagaimana? Karena saya baca di literatur ada namanya greedflation. Jadi faktor keserakahan itu yang paling menentukan untuk terjadi inflasi, untuk terjadi hal-hal kemaksiatan dan kemelaratan. Karena sikap serakah ini yang tadi antum bilang itu memang menjadi faktor, tapi ini tidak dilihat jadi faktor. Karena adanya oligarki tadi. Nah, struktur masyarakat kita yang saya pahami masih nggak lepas dari feudalisme. Turunannya oligarki, turunan oligarki menjadi transaksional. Nah, sebenarnya Omnibus Law ini ada transaksional. Oh, jelas. Nah, maka tolong diturunkan menjadi dimengerti oleh masyarakat bentuk transaksional apa yang membuat kita ini jadi terpinggirkan secara greedflation mereka itu, keserakahan mereka. Mungkin Pak ini bisa menjelaskan yang di lapangan gimana. Bang Rudi, gimana? Bung Rudi, silakan. Ya, tadi saya setuju. Jadi saya setuju tadi dengan disampaikan oleh Bang Egy ya.
Ustadz Egi. Bahwa negara kita ini kan memang masih negara yang kalau saya nyebutnya itu setengah feodal, Bang. Ya. Dan juga disebut setengah jajahan. Kenapa? Karena kekuasaannya dipegang oleh Indonesia, tapi secara ekonomi, politik, kebudayaan kita bergantung kepada asing. Nah, setengah feodalnya kenapa? Karena masih eksisnya penguasaan tanah atau sistem feodalisme di Indonesia. Secara kebudayaan udah pastilah itu budaya feodal itu eksis. Bahkan praktek sistem ekonomi feodal itu betul-betul masih berlaku di Indonesia. Bahkan negara ini berperilaku sebagai tuan tanah, di mana menyewa-nyewakan tanah kepada korporasi-korporasi, sehingga sekarang kan penguasaan tanah itu betul-betul ada di segelintir orang. Bayangkan Bang, IKN bayangkan 90 tahun. Sinarmas bisa menguasai hampir 5 juta hektar tanah, Bang. Mungkin Lebih. Itu yang kita ketahui, bahkan bisa lebih. Kan di situ. Lebih gilanya tadi kan Omnibus Law ini, misalkan kemarin diketahui ada 3,3 juta hektar tanah yang itu adalah dikuasai secara ilegal oleh korporasi, tahu-tahu oleh siapa? Pak Luhut Binsar Panjaitan, karena mau diputihkan karena memang ada di dalam Omnibus Law gitu. Nah, Omnibus Law ini memang dilahirkan, kita sebut itu pasti lahir dari proses KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme, transaksional lah. Kenapa? Kalau dia tidak traksional, tidak transaksional, pasti akan melibatkan partisipasi masyarakat secara terbuka, melibatkan buruh lah yang terdampak langsung. Ini kan enggak sembunyi-sembunyi seperti copet, ya. Nah, supaya kita nggak diketahui. Lebih dimengerti di grassroots gimana bahasa sambungnya supaya mereka ngeh gitu loh, bahwa mereka ini terjajah. Ini kan mereka ini nggak terjajah, Ya. dikasih dua bungkus Indomie aja mau demo rumah orang. Ya betul. Bayangin nih, kita ngomongin dulu si Omnibus Law ya Bang. Di dalam Omnibus Law itu sudah nyata-nyata, pertama ya, tidak ada kepastian kerja. Karena apa? Sistem kerja kontrak outsourcing itu sekarang tidak ada batasan lagi waktu dan jenis pekerjaan. Semua pekerjaan bisa dikontrak di outsourcing. Tidak ada batasan berapa lama orang bisa dikontrak. Praktek sekarang kontrak outsourcing itu orang 3 bulan dan mau kerja tuh bayar. Ya. Belum lagi nilai pesangon itu dikurangi. Orang bisa diberikan nilai pesangon itu sampai 0,5 gaji. Bahkan ada sampai dipotong 25%. Nah, itu praktek dalam hal lain, di mana khusus untuk industri padat karya yang berorientasi ekspor itu oleh Menteri Tenaga Kerja itu dasarnya tetap Omnibus Law diperbolehkan dipotong upah buruhnya itu sebesar 25% dari upah pokok mereka. Sementara upah pokok mereka itu hanya upah minimum Bang, yang nilainya paling 2,3 juta, 3 juta, paling tinggi 4 juta. Masih dipotong 25%. Itu kan gila itu peraturan yang saya sebutkan itu adalah satu regulasi yang jahat, melegalkan praktek kejahatan yang dilakukan oleh rejim Jokowi melalui Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia. Maka gabungan Serikat Buruh Indonesia ini apa gagasan utamanya untuk merubah ini? Ya, pertama jelas ya kita, karena sumber utama sekarang permasalahan kaum buruh itu adalah ada di regulasi. Fokus kita itu adalah bagaimana gerakan kita ini adalah bisa mencabut dulu regulasi Omnibus Law yang menjadi sumber akar masalahnya. Nah, kalau tidak bisa dicabut, ya tentu makanya untuk mencabut itu kan kita sekarang berkonsolidasi, bersatu melalui aliansi aksi serikat buruh yang kita tuakan sebagai koordinatornya kan Pak Jumhur nih, ya kan? Ya sebagai ya saya kira yang secara pengalaman dan udah tua juga. Dan udah tua juga gitu. Jauh muda dari Kita Bang Egi ya. Nah, di situ kita bersatu. Sekarang ini hampir lebih dari 40 serikat pekerja, serikat buruh bersatu di dalam aliansi ini, yang saya kira karena kita paham untuk mencabut Omnibus Law itu tidak bisa dengan gerakan 10.000 buruh, 5.000 buruh, 100.000 buruh, tapi harus dengan jutaan kaum buruh. Saya tadi kita berdiskusi bahwa kita yakin dan sejarahnya memang begitu. Kekuasaan yang tiran atau rejim yang tiran itu adalah akan ketakutan ketika dia berhadapan dengan kekuatan massa, kekuatan rakyat yang terdidik, terorganisir dan terpimpin. Sejarahnya begitu. Nah, kita ingin sekarang berikhtiar untuk itu. Tujuan kita ya tadi adalah bagaimana Omnibus Law ini bisa dicabut oleh Presiden Jokowi. Nah, kalau betul-betul terwujud, kita bisa menggerakkan gitu, insya Allah 1 juta buruh itu bisa terwujud ya, karena konsolidasi kita secara 3 bulan ini kita maraton terus konsolidasi, bahkan sampai ke PUK, sampai ke pabrik-pabrik
pimpinan cabang daerah kita kumpulkan diskusi, bahkan ketemu langsung dengan buruhnya yang sangat antusias, yang mereka memang sudah marahnya tuh udah diubun-ubun kalau kata orang Sunda mah Pak, gitu. Tapi kita langsung pertanyaan teknis karena kita ndak lama kan. Apabila tuntutan kita, gugatan kita, demo kita ini insya Allah yang sudah bercorak damai, tapi tiba nanti jam 16 atau jam 6 sore sudah tidak bisa lagi bergerak karena aturannya seperti itu, namun tuntutan belum terpenuhi, sebagai koordinator Brother Jumhur, apa kira-kira yang Anda lakukan? Tadi saya bilang begini, bahwa suasana kebatinan di lapangan itu jauh lebih penting ketimbang jawaban iya atau tidak jawab hari ini ya. Kenapa? Karena boleh jadi ketika semangat itu begitu tinggi dan kemudian kita menyatakan kita pulang, itu bisa berbalik kita yang dituduh pengkhianat gitu loh. Iya itu, makanya bagaimana memanage suasana kebatinan itu? Ya makanya ya kita lihat ya, kita berharap direspon secara bermartabat dan membuat semua pihak bisa menerima, yaitu cabut aja undang-undang itu. Ya, tapi diduga mentalitas rejim yang ada kan jahat tadi. Konstruk awalnya jahat. Secara formil Omnibus Law aja udah dilanggar, formil ya. Iya. Betul. Misalnya diminta oleh MK untuk diperbaiki dalam waktu 2 tahun, dia malah bikin perpu. Dan perpu ditingkatkan lagi jadi undang-undang. Nah ini kan satu kejahatan mental menurut saya di dalam memimpin, nggak peduli apa maunya rakyat. Nah pertanyaan seriusnya, ketika pada situasi itu apakah koordinator buruh ini dan semuanya GSBI juga akan bertahan dan terus bersuara atau bubar jalan? Karena begini Pak Egy ya, pertama kalau jumlah masanya kan besar ya, komunikasi kita kan hanya berdasarkan koordinator-koordinator yang lapangan jadi kita nggak bisa komunikasi dengan yang jauh gitu. Jadi tinggal di lapangan ya? Apa? Nanti tinggal tunggu di lapangan. Di lapangan saya selalu jawab begini, takdir kita pada saat itu nanti hanya Allah yang tahu. Itu jawaban saya karena saya juga nggak tahu harus bagaimana kalau suasana kebatinannya tuh seperti tadi saya katakan, atau suasana kebatinannya mereka ya sudah menyerah begitu saja, ya sudah kita pulang juga. Tapi kalau ternyata mereka masih begitu kuat, dan ternyata kalau kita kuat terus pasti kan. Kalau kita sebagai pimpinan kan nggak boleh mau-maunya kita. Iya dong. Kita harus mendengarkan aspirasi yang ada di bawah juga. Kalau di bawah bilang kita bertahan Pak Rudi, Pak Jumhur. Kalau Pak Rudi, Pak Jumhur ngajak pulang berarti kalian berdua pengkhianat, mau apa kita digituin? Kan repot juga. Nah, tapi masih ada dinamika yang kita harus baca. Dinamika itu harus dibaca begini. Hukum itu sebab akibat. Itu mulai dari itu. Mengapa kita harus bertahan? Sebabnya tuntutan belum dipenuhi. Kira-kira begitu. Itu logika kan? Maka semakin dipertahankan tidak dipenuhi, itu harus dipandang meradikalisasi gerakan buruh ini. Oh, bukan oleh kita. Bukan oleh kita. Tolong konstruk hukum, jangan dilihat kita ini punya mens rea yang mau melawan rejim, tidak. Justru rejim yang minta dilawan dirinya. Karena greedy-nya tadi itu. Jadi gini, Bang. Silakan. Saya kan kalau betul misalkan rakyat, bahkan bukan hanya kaum buruh kan saya dengar nih akan turun juga. Kalau kita nih Aliansi Aksi Serikat Buruh itu memang fokus bagaimana Omnibus Law dicabut. Tapi kan kita nggak bisa melarang, nggak bisa juga mungkin mengontrol perkembangan ketika jutaan rakyat turun ke jalan, ketika tuntutan yang utama kita nggak dipenuhi, bisa berbalik arah tuntutannya yang lebih jauh tadi. Saya kira itu kan satu realitas yang mungkin nggak bisa kita hindari dan nggak bisa kita larang. Artinya tadi saya setuju dengan Bang Egy. Kenapa rakyat kaum buruh begitu berbalik? Ya karena memang rejimnya berarti kan tadi rejimnya itu meradikalisasi rakyat untuk berlawan pada tuntutan yang lebih tinggi gitu. Nah kita memang tidak ada sekarang bicarakan tadi udah sepakat. Ini gerakan ini bukan gerakan politik, bukan gerakan yang ditunangi oleh partai politik tertentu, tapi ini adalah gerakan murni Serikat Pekerja Serikat Buruh, gerakan kelas buruh Indonesia yang fokus ingin mencabut Omnibus Law. Tapi kalau aksi kita sudah damai, sudah besar, juga tidak direspon dengan secara damai dan bermartabat oleh kekuasaan, oleh yang mulia Presiden, ya mungkin akan ada gerakan lain yang dilakukan oleh buruh itu sendiri, karena
Sekarang tuh betul-betul mereka sudah merasakan bagaimana dampak Omnibus Law kepada mereka ini di lapangan itu yang sangat luar biasa. Rapat hari ini aja kan orang marah-marah. Kita nggak akan bubar nih jam 6 tadi barusan rapat. Itu orang lapangan yang betul-betul bersama orang lapangan. Orang-orang di lapangan mengatakan begitu kan, karena teman-teman tuh udah 2 tahun istilahnya, kita bertahun-tahun dari sejak 2019 sampai 2023 ini aksi terus-terus nggak ada didengar. Bahkan ada pernyataan-pernyataan yang menjanjikan pun nggak ada gitu. Benar-benar buta tuli rejim ini terhadap bagaimana kehendak rakyat gitu. Itu saya kira Bang Edi. Sekarang lebih teknis lagi. Kira-kira dimulai kumpul di mana? Di Patung Kuda kah? Atau di mana? Jam berapa? Karena banyak yang nanya juga ke saya, Bang mulainya di mana? Dari mana? Kemana? Ya, gitu. Pokoknya niat kita tuh memenuhi Jalan Tamrin Sudirman. Jadi Patung Kuda, patokan. Patung Kuda paling ujungnya ya. Mungkin HI. Oh dari HI. Jadi Patung Kuda HI sampai ke Semanggi terus ke belakang sana. Nah, kita lihat. Kenapa nggak manjang ke istana? Kan nggak boleh. Kan ada beton di situ. Begini, ada teori hukum yang telah disepakati menjadi Undang-Undang Nomor 9 tahun 98 pasal 13. Siapa yang didemo harus difasilitasi oleh polisi untuk ketemu si pendemo. Itulah gunanya kita memberikan pemberitahuan 3 hari sebelumnya. Berarti polisi tidak boleh bikin kawat berduri. Minimal bagi pimpinan-pimpinan buruh yang akan itu harus bisa ditemui di istana. Itu baru bermartabat, brother. Dan itu ada dasar hukumnya, Undang-Undang Nomor 9 tahun 98. Cek pasal 13. Supaya polisi jangan lepas tangan, tidak mau mendatangkan Jokowi sebagai presiden yang kita minta untuk bertanggung jawab untuk ini, untuk mencabut. Karena di dalam konteks konstruk undang-undang, dia kita demo, dia jangan lari malah lihat bebek, lihat apa, jangan dong. Saya ingatkan brother Jokowi, Presiden Indonesia yang kita hormati, Anda jangan kabur tanggal 10. Anda harus hadir dan temui pimpinan buruh. Itu baru bermartabat. Kalau Anda membiarkan kemudian bentrok antara buruh dan polisi, disitulah kejahatan Anda secara struktur. Sepakat sampai di sini? Nah, oleh karena itu tetap bertahan, jangan meleot, jangan belum apa-apa pada bubar, ya. Insya Allah kalian diberi rahmat oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah, dan rejim yang jahat dan colim ditumbangkan oleh Allah. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.